Kenapa sih manusia harus mengeksiskan dirinya? Karena manusia punya bekal kesadaran diri, beda sama benda-benda dan semua yang lain. Satu-satunya makhluk yang bisa menyadari kediriannya itu manusia. Hewan enggak. Tumbuhan apalagi, benda apalagi. Hewan itu hanya mengikuti instingnya saja. Jadi yang bisa sadar itu manusia. Jadi kesadaran diri merupakan eksistensi manusia yang membedakannya dengan eksistensi benda-benda. Dan meskipun benda-benda di luar manusia membantumu untuk menyadarkan dirimu siapa. Pesawat yang lewat bolak-balik menyadarkanmu misalnya, oh iya ya berarti suaranya pesawat itu keras. Lebih keras pesawatnya daripada suaraku. Ini kan melahirkan kesadaran-kesadaran. Lingkungan sekelilingmu melahirkan kesadaran. Kamu melihat apalah sekelilingmu masjid, sekelilingmu binatang, sekelilingmu tumbuhan, itu kan membuat kesadaranmu muncul ada di tengah-tengah mereka. Oh iya ya, ternyata aku ini muslim, hidupnya di masjid. Ini ada banyak teman muslim, ini kesadaran. Jadi satu-satunya makhluk yang sadar itu manusia, dan kesadarannya dibantu oleh semua makhluk yang lain yang bukan manusia yang tidak punya kesadaran. Itu istimewanya manusia. Jadi kita membangun identitas diri kita itu dengan bantuan situasi sekeliling kita. Jadi kesadaranmu kan kesadaran sesuai situasimu. Dan ini sesuai rumusmu sendiri. Nanti kalau di Iqbal kan ada rumusnya kesadaran ego itu. Misalnya ada orang yang kesadarannya aku manusia. Ini level paling dasar. Ngerti kalau dirinya manusia, yang digarap sisi-sisi kemanusiaannya. Ada orang yang kesadarannya aku ini Indonesia loh. Ada yang kesadarannya aku ini Muslim loh. Ada yang aku ini Muslim yang kebetulan Indonesia. Atau aku ini Indonesia yang kebetulan Muslim. Ini kesadaran-kesadaran. Aku ini tidak cuma Muslim, Muslimku NU. Itu kan kesadaran yang kamu bangun sesuai ya apa yang ada di sekelilingmu. Jadi manusia yang tadi dikelilingi oleh faktisitas itu punya ciri yang membedakannya dari semua yang lain, itu yaitu kesadaran. Nah, kesadaran ini jenisnya dua. Ada kesadaran prareflektif, ada kesadaran reflektif. Jadi kesadaran prareflektif itu kesadaran langsung. Misalnya saya ketika membaca WhatsApp di HP, membaca WA, itu kesadaran langsung. Dari aku langsung menuju WhatsApp. Tapi nanti ketika saya pikir ulang, iya ya, hari ini kok aku banyak sekali pegang smartphone ya. Waktuku habis hanya untuk membaca WA. Nah, ini kesadaran reflektif. Kalau pra itu biasanya aktivitas langsung kita, kesadaran yang terarah pada objek. Ini disebut pra-reflektif karena sifatnya spontan biasanya. Kita tidak berpikir dalam hidup kita sehari-hari. Nah, nanti ada level reflektif. Para filosof itu naik satu level ke level reflektif. Sementara orang-orang yang tidak mau refleksi biasanya ya pokoknya ya hidupnya rasional, cuma spontan. Hidup rutin sehari-hari kayak biasanya. Reflektif itu kalau dalam agama setara dengan muhasabah. Selevel dengan kontemplasi. Sehari ini aku sudah ngapain aja ya. Mulai bangun pagi sampai malam ini yang sudah saya lakukan apa.
yang bermanfaat berapa untuk diriku dan untuk orang lain. Yang sifatnya religius berapa, yang sifatnya duniawi berapa, prosentasenya berapa, mana lebih tinggi. Ini muhasabah, ini kesadaran refleksi. Hari ini saya kok terlalu banyak ngomong ya. Padahal terlalu banyak ngomong itu mesti banyak salahnya. Ini refleksi. Tapi waktu saya ngomong tadi, waktu saya bicara, waktu saya mengajar di kelas, waktu saya rapat, meeting, waktu saya diskusi sama teman-teman, kesadarannya masih prarefleksi. Jadi belum dipikir ulang, masih langsung. Hari ini kalian ngaji, memperhatikan slide, ini masih prarefleksi. Nanti pulang diangen-angen lagi, lah ya, tadi yang diomongkan itu apa ya, hampir 2 jam, saya tidak paham-paham misalnya. Nah, ini refleksi, tidak apa-apa, meskipun isinya refleksi, ternyata saya tidak paham yang diomongkan tadi apa. Nah, itu sudah refleksi, karena sudah level 2, sudah tidak langsung. Jadi Sartre membedakan ada 2 jenis kesadaran. Jadi kalau bisa kita naik ke level refleksi, tidak hanya bahwa hidup ini harus rasional ya, harus dijalani secara masuk akal ya, tapi harus juga direfleksikan. Karena dari situlah nanti kita membangun eksistensi diri kita selanjutnya. Oh, hari ini terlalu banyak bergurau, tidak seru, tidak enak. Bergurau itu sekali-sekali saja misalnya. Oh, hari ini terlalu banyak ngomong, tidak keren. Terlalu banyak ketawa, kurang anggun misalnya. Nah, itu refleksi. Padahal saya cita-citanya kan pengen jadi orang yang berwibawa, yang kok malah banyak ketawa ya, salah berarti. Nah, itu refleksi namanya. Dari refleksi ini kan orang terus merancang skenario hidupnya. Kalau tanpa refleksi, ya hidupmu rutin saja. Apakah tidak masuk akal? Masuk akal, tapi levelnya prareflektif. Biasanya tidak ada peningkatan, ya jalan begitu saja. Maka ayo membangun kesadaran ke level refleksi. Meskipun prareflektif ini ya juga sadar, juga sudah berbeda dengan binatang, dengan semua makhluk yang lain. Karena semua makhluk yang lain tidak punya kesadaran. Binatang itu tidak punya kesadaran tentang dirinya. Jangankan refleksi, prarefleksi mereka tidak punya. Kalau binatang bisa refleksi, sekarang bisa ngalah-ngalahin manusia. Ya kan, ayam itu mungkin sudah sembunyi semua karena tiap hari kita sembelih. Iya, dia bikin pasukan untuk melarikan diri dari manusia. Kalau dia bisa mikir, wah, bayangkan berapa ratus ekor ayam kita sembelih setiap hari untuk kebutuhan kita. Itu kalau ayamnya bisa refleksi, ada filosof ayam satu aja. Itu dia bisa merancang pemberontakan pada manusia itu. Ya untungnya tidak mereka. Iya, itu bisa memberontak, itu bisa revolusi ayam, itu bisa. Oke. Iya kan warung di mana-mana kan menu utamanya kan itu. Lesehan-lesehan di pinggir-pinggir itu kan ayam semua. Bayangkan kalau ada satu ayam yang bisa refleksi, wah. Oke, jadi manusia punya kesadaran. Nah, ini istilah yang terkenal sekali dari Sartre, être en soi sama être pour soi. Being in itself dan being for itself. Tidak usah dibaca Perancisnya, daripada kalian bingung. Jadi being in itself itu ada dalam dirinya. Sementara being for itself ada untuk dirinya. Jadi ada dalam dirinya itu ada yang tidak aktif, tidak pasif, tidak afirmatif, tidak positif, tidak negatif. Ada yang tidak sadar.
Ya semua benda tadi. Yang bukan manusia itu et and soi. Jadi being in itself. Dia tidak menyadari keberadaannya. Kebalikannya manusia. Manusia itu being for itself. Dia ada untuk dirinya. Dia tidak punya makna asli, tidak punya hakikat diri asli. Dalam tanda petik, dia kosong. Maka silahkan diisi. Tapi yang being in itself tadi dia sudah penuh. Hakikat dirinya sudah jelas. Ayam itu ya kenapa nggak ada yang memberontak, nggak ada yang bikin revolusi, karena hakikat dirinya ya itu. Dia hidup, kebetulan dagingnya disenangi manusia sehingga dibudidayakan dan disembelih. Simple. Sudah masuk rancangan cerita hidupnya memang begitu. Kalau manusia tidak ada cerita hidup begitu. Kalau ada novel tentang ayam, ya ceritanya seragam. Ya orang barat bikin kartun bebek, kartun ayam, itu kan cerita memerankan sosok manusia dia. Ceritanya manusia. Ceritanya ayam yang asli itu ya monoton. Lahir, besar, cari makan, kawin, disembelih, mati, kan monoton. Tidak ada variasinya, tidak ada pacaran, melarikan diri, kemudian tidak ada. Semua seragam semua. Being in itself, beda dengan manusia. Dia ini kosong dalam tanda petik. Silahkan diisi, silahkan eksis seperti yang engkau inginkan. Jadi being for itself. Jadi sadar, bentuklah dirimu. Karena kamu bukan benda. Kalau benda, makhluk di luar manusia, being in itself. Kalau kita being for itself. Itulah Sartre mengklasifikasi ada. Jadi kesimpulannya apa? Manusia bukan sesuatu. Jadi manusia itu sejelek apapun situasinya, serendah apapun IQ-nya, EQ-nya, dia tetap unik sebagai manusia dan tidak bisa disamakan dengan yang bukan manusia, dengan segala sesuatu. Dan setiap manusia itu unik. Segala yang terjadi adalah selalu miliknya. Yang terjadi padaku ini ya milikku. Setiap orang punya pengalaman eksistensial sendiri-sendiri. Setiap orang jadi manusia versi dia sendiri. Termasuk kalau ada yang bilang saya tidak ingin jadi manusia lagi, bosan saya jadi manusia. Itu ya perilakunya manusia yang bisa begitu. Ya, ayam tidak bisa, saya bosan jadi ayam, tidak bisa. Hanya manusia. Yang bisa tidak manusiawi itu manusia. Ya, masa binatang tidak bisa. Dia sesuai hakikatnya. Yang tidak manusiawi itu selalu manusia. Jadi manusia, maka dia unik, jangan diseragamkan. Setiap orang unik eksis sebagai dirinya sendiri-sendiri. Hadirin semua yang hari ini hadir untuk ngaji, ngajinya sama loh, di depan saya semua. Tapi pengalamanmu masing-masing, penghayatanmu masing-masing terhadap ngaji ini beda-beda. Penangkapanmu masing-masing beda-beda. Itulah uniknya manusia. Selalu ngaji versimu sendiri-sendiri. Makanya saya sering ngomong, kalau masing-masing saya suruh nulis, apa sih ngaji filsafat ini bagi kalian? Tulisan dari sekian banyak kepala, insya Allah kesannya beda-beda. Kenapa? Karena begitu kalian alami, selalu pengalaman itu jadi milik masing-masing orang. Jadi milikku sendiri. Jadi
Jangan menyamakan manusia dengan yang bukan manusia. Karena manusia, apapun situasinya, pasti dia unik. Karena dia punya karakter kesadaran tadi yang juga unik. Oke, terus. Nah, tadi dasarnya. Sekarang cirinya manusia yang lain, dia terbuka dan dia dikutuk untuk bebas. Katanya Sartre, bebas itu kutukan. Jangan dikira bebas itu menyenangkan. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas menentukan hakikatnya sendiri, bebas menentukan jalan hidupnya. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Kenapa? Ya karena bebas tadi. Berarti kita harus milih. Milih kan enak Pak, iya, tapi milih kan tidak berhenti di milih. Kita juga nanti dituntut siap menanggung resiko dari pilihan itu dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Jadi kita ini aslinya hakikinya bebas, full bebas 100%. Cuma jangan seneng ketika kamu bebas. Bebas itu kutukan. Lebih enak ayam tadi, tidak usah capek-capek mikir, dijalani aja seneng-seneng mati, tidak masalah, selesai. Kalau kita kan harus milih. Dan pilihan itu nanti ada pertanggungjawabannya. Semua pilihan ada resikonya. Ya pilihan-pilihan hidupmu kan semuanya ada resikonya. Ya kadang-kadang resikonya enak-enak, ada ndak enaknya juga. Tapi harus tanggung jawab. Karena kita milih sendiri, resikonya harus kita tanggung sendiri. Dan kita kan ndak bisa milih, saya milih resiko yang ini saja, ndak bisa. Kita ketemu dengan tadi faktisitas. Kalau bisa ya nikah itu ndak usah pakai belanja sama istri lah Pak, eman-eman duitnya. Maumu begitu, tapi begitu kamu nikah ada konsekuensinya. Harus ngasih nafkah istri. Itu konsekuensi. Kalau bisa ya saya itu ndak pakai olahraga tapi sehat. Jadi saya milih tidur saja. Ndak bisa. Kalau kamu milih tidur terus ada resikonya. Mungkin kamu tidak terlalu sehat. Kalau bisa ya biar saya ngirit, makan itu tidak usah 3 kali lah Pak, sekali aja tapi cukup untuk sehari misalnya. Tidak bisa. Dan ini pilihan-pilihan. Dunia ini kita yang membentuk, kita yang milih, tapi siaplah menanggung resikonya. Saya pernah membaca dulu zaman mahasiswa, Kompas zaman lama. Jadi pilihan hidup manusia, bahkan efeknya ke manusia. Jadi digambarkan manusia sekian ratus tahun yang akan datang itu mulutnya jadi panjang, terus matanya jadi lebar, telinganya mengecil. Itu gaya hidupnya. Kenapa mulutnya panjang? Karena besok mungkin orang makan itu tidak kayak hari ini makan. Mungkin besok zat untuk makanan kita bisa diganti hanya kapsul kecil. Jadi makan itu cukup sekali belum selesai, tubuh kita sehat, sudah nggak perlu capek-capek kamu nyari sendok, nyari garpu, nggak usah, cukup itu. Nah lama-lama karena makanannya cuma pil kecil, mulut ini kan jarang dibuka, makanya gini terus. Nah, lama-lama mulutnya panjang, terus tangannya jadi panjang. Pokoknya itu gambaran lucu zaman saya mahasiswa, ada itu di Kompas itu. Jadi manusia masa depan. Kenapa matanya lebih lebar? Karena hidup kita sekarang kan tiap hari gini. Jadi matanya dipakai terus. Lama-lama matanya lebih lebar, telinganya menyempit, jarang mendengarkan, melihat terus. Visual terus kan, kita berhadapan dengan realitas visual. Jadi nanti kita persis alien pada akhirnya. Jadi yang digambar di film-film itu. Dan dadanya besar, perutnya kecil. Kenapa dadanya besar? Terlalu banyak nyedot polusi. Sekarang kan polusi macam-macam, tidak cuma polusi udara, polusi suara juga kan. Nanti dadanya besar, perutnya kecil, tangannya panjang, mulutnya maju, matanya lebar. Persis alien. Nah itu pilihan-pilihan kita kan ada efeknya.
Jadi kayak artis-artis itu milih operasi plastik. Kelihatan cantik sekarang, tapi mungkin besok ada efeknya. Jadi apapun yang kamu pilih nanti ada efeknya. Kamu milih nakal hari ini, nikmati efeknya. Pilih merokok, nikmati efeknya. Pilih segala pilihanmu itu nikmat. Kamu kan maunya pilihan saya itu efeknya yang enak-enak saja, tapi tidak bisa. Kamu ketemu nanti banyak faktisitas yang tidak kamu kehendaki, tapi memang itu cirinya bebas, tapi kebebasan itu kutukan. Misalnya menurutmu hari ini misalnya model celana orang suka yang sempit-sempit itu kan, meledat-meledat itu kan. Wah, itu yang kayak gitu kelihatannya keren, Pak. Ya enggak apa-apa, pilih celana model ketat, keren. Resikonya kalau kamu mau nyopot, mau pakai susah. Itu kan resiko namanya. Jadi pingin bebas silahkan, tapi siaplah tanggung jawab. Itulah kenapa hidup ini kutukan. Man is condemned to be free because one thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give life a meaning. Jadi hidup manusia itu dikutuk untuk bebas. Karena begitu dia terlempar ke dunia, begitu dia hidup di dunia, dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Dan terserah kamu untuk memberi hidup makna. Kamu maknai apa hidup ini? Kamu jalankan sesuai keinginanmu, monggo. Tapi siap-siap tanggunglah resikonya. Minum teh, minum kopi terus-terusan, saya suka yang manis-manis. Nah, ada resikonya, hati-hati diabetes. Kamu pinginnya ya manis-manis, ya ndak diabetes gitu loh Pak, kan enak. Ndak bisa. Itu sudah resiko. Jadi itulah resiko dari kebebasan. Jadi ternyata bebas itu ndak enak kalau versinya Sartre. Lebih enak kamu ndak usah milih, dipilihkan, kan nggak tanggung jawab. Binatang itu kan ndak ada tanggung jawabnya. Yang dia lakukan dorongan insting. Ndak ada orang menyalahkan binatang, ndak ada bebek diajukan ke pengadilan karena memperkosa temannya, ndak ada. Karena yang dilakukan oleh bebek bukan pilihan bebasnya. Wah, itu kekerasan itu terhadap bebek perempuan, enggak apa-apa. Itu instinktif. Tapi manusia kalau melakukan itu bisa dianggap salah dan dihukum. Kenapa? Karena dia bisa tidak melakukan itu. Kok memilih melakukan itu, ya tanggung resikonya, kan begitu. Beda sama yang bukan manusia tadi. Jadi kita itu kan komplit. Sama Allah dikasih segala macam potensi, untuk baik bisa, untuk jahat bisa, untuk nakal bisa, untuk soleh bisa. Tergantung kita aktualkan yang mana, kita eksiskan yang mana. Jadi it is up to you to give life a meaning. Mau kamu hidupkan versi dirimu yang apa? Bisa. Pak, saya capek Pak jadi anak yang soleh, yang patuh. Saya pingin sekali-sekali jadi anak nakal. Loh, itu kamu punya potensi, bisa. Nggak usah minta izin. Tapi kan gitu, tanggung sendiri resikonya gitu loh. Karena setiap pilihan bebasmu di sana mengikuti tanggung jawab dan resiko. Itulah maka manusia dikutuk dengan makhluk yang namanya kebebasan. Jangan seneng-seneng kamu bebas, karena bebas itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan itu dasarnya pilihan, ajangnya faktisitas tadi, dan berhadapan dengan resiko. Disitulah sebenarnya sumber kegelisahan manusia. Manusia itu gelisahnya di awal adalah dia harus memilih, dan di akhir dia harus siap menanggung resiko. Jadi jangan dikira hidup ini menyenangkan. Itu kan versinya Sartre. Hidup ini kegelisahan untuk eksis.
Tadi kan kamu dipersilahkan membangun dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Dan kamu bebas. Cuma kebebasanmu itu ditandai dengan kegelisahan. Kegelisahan yang pertama, gelisah untuk milih. Kegelisahan yang kedua, gelisah untuk menanggung akibat. Bertanggung jawab terhadap resiko dari pilihanmu. Nah, ini rumusnya kayak minggu lalu Schopenhauer itu yang agak pesimis bahwa hidup ini tidak indah. Hidup ini menggelisahkan. Tidak senang-senang. Jadi ternyata kita harus memilih. Yang milih ini kan juga bukan sesuatu yang mudah. Setiap detik hidupmu kan pilihan-pilihan. Begitu kamu membuka mata kan sudah pilihan. Bangun sekarang apa nanti? Itu kan pilihan. Kadang-kadang kamu mikir, sholat subuh, cuma kan ini masih baru adzan, tunggu sebentar lagi kan enggak apa-apa. Kalau bablas kan dimaafkan. Ini kan pilihan. Atau bangun saja sekarang. Ya kalau bangun sekarang, nanti habis wudhu enggak ngantuk lagi, padahal masih pengen tidur, masih capek. Itu kan sudah milih. Begitu melek kamu mikir sudah. Sudah pagi, ini berangkat kuliah apa enggak ya? Wong hujan, kan ada alasan pamit kalau hujan. Bisa enggak masuk. Tapi kalau pamit nanti dosennya kayak gitu ya nanti mikir kan kamu pilihan-pilihan terus. Jangankan itu, mau ke warung aja kan milih. Begitu kamu masuk warung sudah milih lauk sebanyak itu dipilih yang mana ya. Itu kan kamu juga mikir. Jadi hidup ini jangan dikira menggelisahkan. Untungnya otak kita kuatnya luar biasa. Tidak mudah capek. Kalau dia kenal capek, dia sudah lama capek dia. Apalagi otak-otak kita. Capeknya mikir yang tidak penting itu. Jadi yang dipikir makanan, bangun, jalan-jalan, selfie. Mikirnya gitu. Otakmu mungkin kalau dia bisa komplain. Ini hidup tiap hari mikir yang tidak penting terus. Kapan saya diajak mikir yang penting-penting? Jadi itulah kegelisahannya hidup kita. Kita harus milih dan siap menerima resikonya.